Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi, sahabat hiper semua di seluruh tanah air. Pada kesempatan kali ini, kita akan sharing mengenai teknik breakout room, ya, teknik breakout room eh, menggunakan Google Meet. Jadi di Google Meet kita bisa eh, membagi-bagi eh, peserta didik kita ke dalam beberapa kelompok, ya. Mungkin satu kelas itu ada 40, kemudian kita bagi menjadi 5 5 5 5 atau 6 6 6 6. Ini namanya breakout room untuk membagi kelompok yang lebih kecil. Nah, ini terdapat di beberapa aplikasi lain, ya. Di Zoom misalnya, ya, yang mungkin sering Anda temui. Nah, sebenarnya di Google Meet itu juga ada. Saya akan lihatkan fiturnya seperti apa untuk breakout room ini dan beberapa fitur lain sebenarnya yang mungkin tidak ada di uh, Google Meet yang biasanya Anda miliki, ya, Anda gunakan. Baik, pertama-tama saya akan menjadwalkan dulu agendanya. Saya akan buka kalender, ya, kalender.google.com. Jadi untuk mencarinya ketikkan kalender.google.com atau cukup klik di Google Apps ini, kemudian pilih kalender. Nah, ini ada kalender. Klik kalender. Nah, kalender yang akan terbuka ini adalah kalender yang aktif saat ini, ya. Kalender yang aktif saat ini sesuai dengan akun. Nah, ini akun yang aktif adalah ini, ya. Ini saya menggunakan mode penyamaran karena nanti siswanya akan saya sendiri juga nanti di browser non penyamaran, ya. Baik, saya akan jadwalkan hari ini tanggal 30. Saya klik di tanggal 30. Ini, ya. Judulnya klik, ya, di create, boleh juga create. Kemudian judulnya adalah meeting break out, meeting breakout pada hari Sabtu jam 10 sampai jam 11 PM waktu Indonesia. Time zone-nya Indonesia Tengah, ya. Oke, 10 PM. Kemudian ini saya buka more option supaya nanti pilihannya lebih banyak. Ini kalau saya klik add Google Meet, saya tambahkan. Ini saya more option, ya, supaya lebih luas. Nah, di join with Google Meet ini linknya nanti, link Google Meet yang bisa dibagikan kepada peserta. Nanti peserta bisa diundang di sini, masukkan siapa saja yang kita undang. Nah, alamat emailnya dimasukkan, misalnya saya undang adalah fathur@semaridasa, kemudian mi@semaridasa. Saya undang Fathur at hiper.or.id. Bisakah mengundang dari luar? Juga bisa, ya. Nah, kemudian ini saya tambahkan streaming. Saya buka add live stream. Nah, saya tambahkan add live stream. Nah, ini link live streamingnya. Nanti akan saya copy. Saya buka notepad dulu. Nanti akan saya copy di sini untuk dibagikan. Jadi ini adalah link Google Meet-nya yang akan saya bagikan. Saya copy, ya.
Kemudian ini link streamnya. Nah, streamnya ini nanti hanya bisa dimanfaatkan oleh siswa saya yang berada di organisasi saya atau di sekolah saya. Jadi siswa di sekolah lain nanti tidak bisa menggunakan ini ya, menggunakan stream ini. Jadi stream untuk yang meet.google link yang pertama ini nanti bisa sampai 250 siswa. Sedangkan yang ini nanti bisa sampai 10.000. Berapa itu? 10.000 ya. 10.000 viewer ya, siswa saya. Jadi kalau yang ini nanti hanya sampai 250 siswa, ini nanti bisa sampai 10.000. Jadi kalau saya mau mengadakan HUT ya, HUT sekolah mengundang sampai 10.000 siswa, itu bisa. Jadi satu sekolah bisa terundang semua secara virtual ya. Oke. Ini linknya sudah jadi, saya tutup sekarang, saya simpan. Nah, saya simpan, saya send. Kenapa send? Karena tadi ada mengirim menambahkan peserta dari email ya. Jadi nanti mereka akan menerima email. Invite external guest karena ada yang di luar dari organisasi sekolah ya. Nah, ini hari ini malam ini jam 10 sampai jam 11 breakout-nya. Oke. Nah, sekarang saya buka breakout ini lagi, saya klik bukan yang watch live stream, ini nanti yang menonton adalah siswa ya. Nanti saya akan lihatkan seperti apa. Sekarang saya copy join with Google Meet, saya klik. Nah, sekarang saya masuk Google Meet-nya. Kita tunggu. Oke. Kameranya sebentar lagi. Udah ganteng. Jadi salah satu fiturnya ini saya ubah latar. Jadi mengubah latar ini boleh sekarang, boleh nanti ya. Saya gabung saja dulu ya. Saya gabung dulu, nanti kita rubah. Nanti Anda akan bisa membedakan bedanya di mana sih. Nah, salah satu perbedaannya di sini ada penyelenggara menjadwalkan rapat ini untuk di streaming. Jadi ketika saya klik mulai streaming nanti dia live. Nah, live ini bisa ditonton sampai 10.000. Jadi mirip-mirip YouTube lah ya. Mirip-mirip YouTube streamingnya, tetapi streaming ini ada streaming internal, hanya bisa ditonton oleh orang yang memiliki akun sama dengan domain yang saya miliki ya, domain yang saya miliki. Nah, ini nanti nanti akan saya streaming. Saya lihatkan fitur-fiturnya dulu. Ini sama ya, sama semua seperti yang biasa. Yang berbeda yang mungkin akan Anda lihat nanti ketika kita bergeser ke arah kanan ya, mulai berbeda. Ini papan tulis sama-sama untuk menulis whiteboard ini ada di Google Meet yang Anda gunakan ya, untuk yang versi edu mungkin, yang versi berbayar. Kemudian rekam rapat ini juga ada untuk yang versi edu ya. Di tempat Anda mungkin ada, tapi yang menggunakan Gmail seingat saya rekaman ini nggak ada fiturnya ya, karena fitur ini berubah-ubah. Fitur terakhir seperti apa yang ada di jenis akun apa ini juga terus berubah ya. Nah, ini mulai streaming, rekam rapat. Jadi streamingnya bisa jalan, rapat juga bisa saya rekam. Kemudian ubah tata letak, saya buka seperti ini, bisa otomatis, bisa bersusun, bisa sorotan. Ini layout semacam ini nanti, tapi pesertanya harus banyak supaya bisa terlihat ya. Oke, saya buka lagi. Layar penuh, ini ubah latar tadi yang belum kita lakukan. Kemudian aktifkan teks. Nah, ini aktifkan teks, ini kalau saya berbicara nanti dia akan muncul sebagai teletext, kalau dulu istilahnya teletext ya. Tetapi ini karena berbahasa Inggris ya, how do you do misalnya. Nah, itu keluar beneran dia ya. Karena settingannya ini interface-nya berbahasa Inggris. Oke, I think you know. Nah, seperti itu. Jadi ini juga membantu kita ketika kita mengadakan streaming webinar menggunakan kita jadi pendengar ya, sebagai bahasa pengantarnya mungkin bahasa Inggris, sementara saya menggunakan bahasa Indonesia. Ini membantu saya
Kadang dialek orang Inggris ini, apalagi Inggris British mungkin itu medok banget, jadi agak sulit kita untuk mendengar. Nah ini terbantu sebenarnya dengan fitur CC ini. Banyak menanyakan juga dengan saya, apa sih sebenarnya fitur CC ini? Nah itu fiturnya sebenarnya untuk membantu itu, membantu pada saat proses semacam ini ya. Nah sekarang saya masuk di fitur ini, ubah latar. Nah di ubah latar ini juga ada di milik Anda saya yakin. Cuma sayangnya sekarang fitur menambah untuk file latar pribadi itu juga hilang dari fitur ini ya. Di sini mestinya di bagian bawah sudut kanannya ada tanda plus. Jadi tanda plus ini nanti untuk menambah file latar sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Latar sesuai dengan keinginan kita. Di sini tambah plus. Nah, sekarang kalau mau menambah harus menggunakan alat khusus ya. Harus ada menggunakan Google Meet hardware. Jadi Google Meet itu memiliki ada hardware khusus untuk membantu memaksimalkan fungsinya. Nah, salah satunya untuk latar ini. Ya, jadi harus menggunakan itu. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama nanti tanda plusnya ini muncul ya. Tanda plusnya ini muncul untuk bisa Anda nikmati juga ya. Jadi sementara saya misalnya gunakan ini latarnya. Belakang saya green screen, jadi dia tidak perlu green screen ya. Jadi latar ini tidak memerlukan green screen. Jadi beberapa aplikasi lain memang memerlukan green screen supaya tampilannya bagus. Nah ini dia tidak, dia otomatis akan menyesuaikan membuang ininya. Jadi walaupun saya tidak menggunakan green screen, di belakang juga tidak masalah ya. Tetapi ada green screen itu jauh lebih bagus hasilnya ya. Oke, sekali lagi jika ada yang bertanya bagaimana menambahkan ini, saat ini sudah hilang fitur itu di versi yang ini. Kalau ingin di versi ini ada, itu harus menambahkan sebuah alat ya, ada alatnya lumayan mahal, jadi nggak usah diteruskan ya diskusinya. Baik, oke, karena Anda juga menggunakan ini, kalau jaringan Anda tidak terlalu bagus, tidak saya sarankan juga ya. Oke, ini saya tutup. Kemudian fitur yang kita tunggu-tunggu, yang mana? Yang ini chat, pasti ada ya chat ini. Izinkan siapa saja yang mengirim gitu ya. Oke, kemudian ini menambahkan orang, ini kontrol penyelenggara. Ini kalau saya klik, apa sih fiturnya? Ini fitur juga ada di Anda ya. Saya bukakan lengkap, bagikan layarnya. Jadi orang peserta, siswa kita bisa membagikan layar, kirim pesan chat mereka juga bisa. Tapi kalau ini saya buka, pilihan lainnya adalah jika dinonaktifkan hanya penyelenggara, ini untuk pesan chat, ini akses cepatnya. Kemudian video, di video ini ada pilihan beberapa kamera, resolusi otomatis, yang ini juga otomatis. Artinya dia akan menyesuaikan. Jika jaringan kita buruk, dia akan turun, ya. Tapi Anda bisa ingin mempertahankan misalnya tetap 720 atau 360. Tapi ini diatur secara otomatis, ya. Nah, jadi dia akan menyesuaikan dengan sendirinya. Tetapi kalau Anda ingin kayak saya misalnya, ketika saya menggunakan ini untuk kepentingan broadcast, saya gunakan yang resolusi pengiriman itu tinggi 720 supaya orang nanti menerima di tempat mereka itu bisa tetap maksimal. Ketika jaringan mereka turun, mereka akan turun ke 360. Tetapi jika mereka jaringan bagus, mereka akan terima gambar saya penuh. Nah, tetapi resolusi penerimaan saya kasih bukan otomatis. Saya kasih misalnya tetap standar 360. Jadi meskipun jaringan saya bagus, meskipun orang mengirim 76 resolusi yang tinggi 720, saya tetap akan menerimanya di 360. Ini menghemat bandwidth dan tetap mempertahankan kualitas ini ya. Oke, saya tutup. Kita tidak membahas itu. Yang kita bahas ini satu fitur yang ini. Ini yang mungkin banyak Anda tunggu-tunggu ya. Fitur apa ini? Ini kalau saya klik fitur ini, klik. Jadi ada fitur polling, ada fitur ruang kerja kelompok, ada fitur tanya jawab ya. Jadi ada fitur polling, fitur ruang kerja, fitur tanya jawab. Nah, sambil nanti saya akan menjelaskan ini, saya perlu siswa ya. Saya akan mengundang beberapa siswa hebat saya. Oke. Saya akan mengundang beberapa siswa hebat saya ya. Ini saya klik. Oke.
sudah saya undang. Mudah-mudahan nanti ada yang bergabung, teman-teman di sini. Oke, saya tunggu mereka bergabung. Saya juga akan mengundang beberapa orang secara private sebentar, supaya nanti terlihat bagaimana saya membagi-bagi kelasnya ya. Oke. Sebentar, sabar ya. Nah, tempel. Oke, saya akan coba. Nah, ini sudah ada yang bergabung satu. Izinkan, ini siswa saya yang paling pintar ini, namanya Adek Tulus ya. Adek Tulus ini siswa saya yang paling pintar. Kita tunggu siswa-siswa saya yang lain. Oke, banyak sekali siswa saya mulai masuk, ini kita tunggu ya. Oke. Bagaimana kabarnya, Nak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sebentar saya akan klik mulai streaming juga ya. Jadi mungkin nanti ada rekan-rekan siswa yang lain streaming. Jadi ini kalau Anda lihat di sudut kiri ini ada live stream hidup. Sayangnya live stream ini hanya untuk internal organisasi. Jadi orang luar tidak bisa bergabung seenaknya di streaming ini ya. Bisa sampai 10.000 orang. Untuk yang live semacam ini, untuk ini bisa sampai 250 orang. Oke, saya tunggu sampai beberapa orang dulu. Ini masih ada yang ikut bergabung. Sebentar. Saya atur tampilan saya supaya saya bisa lihat siswa saya ini jangan-jangan pada tidur semua ini. Saya ubah tata letaknya. Oke, di bersusun ya, di bersusun. Nah, saya sudah mulai ini lihat orang-orangnya. Ini pada matikan ini jangan-jangan sambil di ini ya, di kamar tidur ya, di tidur sambil tidur nih. Ini yang iya, yang pintar ini dapat A nanti nih sudah. Siswa saya yang namanya Tulus Widodo ini akan dapat A sudah ini ya. Baik, anak-anak, kita mulai coba pelajaran hari ini. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, Bapak ingin ini kalian harus bergabung dengan menggunakan laptop ya, karena kalian nanti tidak akan bisa melihat tanya jawab kelompok, kemudian polling yang saya berikan ya. Jadi wajib bergabung dengan menggunakan laptop. Oke, saya coba polling dulu ini. Sebentar, saya buka polling. Saya mulai polling. Saya mau mengajukan pertanyaan ya. Pertanyaannya, apakah Bapak ganteng? Misalnya, apakah Bapak ganteng? Pollingnya iya, tidak, ragu-ragu. Oke, saya simpan dan saya luncurkan. Mohon dijawab ya. Jawabnya yang jujur ya. Padahal fitnah itu. Oke, mudah-mudahan sudah muncul ya di layar kalian, anak-anak. Di bagian atas ada merah mungkin tulisan. Oke. Polling. Polling. Dijawab ya. Oke. Wah, ini ketahuan yang jawab satu orang. Ini ketahuan saya nih yang jawab ragu-ragu. Yang jawab baru satu orang. Ini saya tidak terima ini. Ada siswa mengatakan saya ganteng terus jawabannya ragu-ragu. Ini tidak ini ya. Saya harus perlu tambahan suara ini. Suara dari para penggemar saya ini. Saya tidak terima tetap ini kalau cuma ragu-ragu ya. Saya harus dapat lebih ini. Satu suara lagi mungkin. Saya menunggu dari siswa saya yang bernama Erni dan Guneri ini belum memberikan polling ini. Pasti pakai HP nih ya. Jadi ada yang memberi sudah. Wah, ini siapa yang memberi? Iya, apakah Bapak ganteng? Jawabannya iya. Wah, ini saya senang, saya kasih A nanti. Sayangnya saya buka dulu biar kalian
juga tahu hasil pollingnya seperti apa ya. Nah, saya buka di sini. Saya pikir cukup 2 orang ini saja, artinya imbang lah, tidak ada yang mengatakan saya tidak ganteng, udah bagus lah itu. Kemudian saya akhiri saja polling ini, jadi ini adalah fitur polling. Saya akhiri pollingnya. Oke, kemudian saya akan ke tanya jawab. Nah, tanya jawab, saya mau bertanya nih. Saya aktifkan tanya jawab. Pertanyaannya adalah, saya ajukan pertanyaan. Apakah saya ganteng? Oh, pertanyaannya sama lagi. Ya beda dong. Tadi kan polling, sekarang pertanyaan. Saya posting. Kita tunggu ya. Kita tunggu jawaban dari mereka. Kalau suaranya positif, ini harus kasih tanda ini ya, tanda jempol ya, kasih jempol ya. Kasih jempol. Apakah saya ganteng? Nah, mohon dijawab ya. Jawabnya yang jujur ya. Jangan mengada-ada ya. Jawabnya yang jujur dan harus positif jawabannya. Tidak sekedar jujur, harus positif ya. Oke. Cukup. Saya tunggu satu lagi. Oke. Telah dijawab ya. Saya klik telah dijawab. Baik. Nanti rekapnya ada. Kemudian saya akan bagi anak-anak ke dalam. Oh, ini ada yang menjawab lagi. Saya buka dulu. Nah, Wani Piro. Wah, ini nggak terima saya ini kalau dikatakan Wani Piro ini. Ya, oke lah. Jawabannya saya kasih cek. Ini baru 1 orang nih yang menjawab. Yang ngasih jempol 2. Saya ingin jawaban tertulis ya. Saya ingin jawabannya tertulis. Oke, nanti yang jawab dengan benar dan sesuai kondisi aslinya akan saya beri reward ya. Oke, cukup. Sekarang saya mau ke breakout room. Ini yang mungkin Anda tunggu-tunggu. Ada lagi yang jawab ternyata. Sudah saya bolak-balik. Ganteng, fitnah besar itu. Wah, ini apa? Ya sudahlah, saya kasih jempol lah untuk jawaban dia ya. Nggak apa-apa lah. Menyenangkan hati siswa kan nggak apa-apa ya. Kasih jempol aja. Kemudian saya akan ke ruang kerja kelompok. Ya, saya akan bagi ke dalam kelompok. Guneri tidak bisa dimasukkan ke dalam ruang kelompok. Kenapa ini Guneri ini? Saya siapkan ruang kerjanya dulu. Kemudian saya acak aja ya penempatannya. Oh, nggak usah. Ruangnya ada 2 kelompok saja, 2 kelompok. Kelompok pertama Tulus, kelompok kedua Erni ya. Sedangkan Gunerin nggak bisa ya kita masukkan ke ruang karena perangkat yang digunakan nih berbeda sepertinya. Nah, saya kasih waktu ini di kelompok, nanti kerjakan ya anak-anak di kelompok. Kelompok 1 ini saya beri nama kelompok Tulus ya, kelompok Tulus. Kelompok kedua ini kelompok Rela. Ya, kelompok 2 ini kelompok Rela. Oke. Jadi 1 kelompok Tulus, yang satunya kelompok Rela. Saya kasih waktu mereka untuk mengerjakan soal diskusi di kelompok selama 1 menit ya, 1 menit. Akhiri ruang kerja kelompok setelah periode waktu 1 menit. Jadi mereka otomatis akan keluar dari kelompok, dipaksa keluar dari kelompok setelah 1 menit. Oke, ini ada lagi yang bergabung. Ini terlambat. Ananda Sahbudin ini kemana saja sih ya? Nah, baru bergabung sekarang. Oke. Kalau begitu Ananda Sahbudin ini saya masukkan di kelompoknya Tulus saja ya. Saya masukkan di kelompoknya Tulus biar mereka berdua diskusi ya. Waktunya tinggal 30 detik ya. Oke, sambil mereka berdiskusi, saya ingin membuka link streaming ya. Link streaming itu seperti apa sih? Saya copy link streaming ini, saya buka di mode biasa.
saya klik. Nah, ini link streamingnya, saya buka. Nah, link streaming ini sekali lagi hanya bisa dibuka dengan akun. Ini misalnya saya gunakan Gmail ya. Saya gunakan Gmail, nanti tampilannya gini. Waiting for streaming to begin. Standby. This stream is not available to your organization. Nah, saya buka lagi dengan akun berikutnya. Saya beralih akun ya. Saya beralih akun ke yang ini. Oke. Saya beralih akun. Nah, ketika saya beralih akun, nah ini tampilannya nanti saya klik ya. Saya beralih akun ya. Nah, seperti ini tampilan streamingnya ya. Saya mute dulu ya. Nah, seperti ini tampilan streamingnya sebenarnya ya, dan ini bisa ditonton oleh semua orang di lembaga kita sampai dengan 10.000 orang. Sekarang saya tutup link streaming ini. Saya tutup juga yang ini. Saya akan buka link yang Meet ya, supaya kita bisa tahu tampilan siswa saya seperti apa sih tadi. Maka saya akan buka menggunakan akun saya yang lain untuk melihat. Oke, saya buka dulu videonya, saya matikan karena ini saya membuka dua Meet di satu ini ya, di satu tempat. Ini kameranya saya matikan saja, audionya saya matikan, kamera saya ask to join. Oke, ininya saya matikan juga. Nah, saya sudah gabung di sana. Oke, saya izinkan ya. Nah, saya izinkan saya masuk sebagai peserta juga. Oke, kemudian saya balik ke sini, join now. Nah, ini feedback ya. Suaranya sedikit feedback. Sebentar. Oke, ini tampilannya. Ya, saya akan buka di sisi siswa. Nah, ini hasilnya tadi di sisi siswa. Oke, karena feedback